Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya masih akan membahas saham yang di request untuk periode 18 sampai 24 Februari 2024 ya, hari tanggal 28. Ada 19 saham di periode ini yang di request. Saya sudah bahas 2. Untuk Telkom saya sudah pernah bahas. Untuk Astra juga baru saya bahas dan 2 video ini masih relevan untuk ditonton ya di hari ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya jika saya nggak mungkin bisa membahas semuanya. Saya akan prioritas yang paling banyak di request, kemudian yang bull kuning yang belum pernah saya bahas di channel ini dan kalau tidak saya bull kuning artinya saya sudah pernah bahas dan teman-teman bisa search menggunakan keyword analisa saham kode emiten naik level. Ya, jika sudah terlalu lama videonya bisa di request kembali ya untuk dianalisa. Oke, hari ini saya akan membahas saham bank ya. Di sini yang request sudah memiliki sahamnya. Dan berdasarkan dari analisa saya, nanti saya akan memberikan pengandaian jika saya yang berada di posisi yang request ini, saya akan ngapain di saham bank ya. Oke, saham bank atau Aladin Syariah, ini pertanggal hari ini 28 Februari harganya 1065. Seperti biasa nanti kita akan membahas dari 5 parameter ya, dari kinerja harga saham, fundamentalnya seperti apa, seasonality, bandarmologi, dan teknikalnya. Ini IPO baru ya teman-teman, baru 2021 jadi belum lama dan kalau kita lihat sejak IPO ini harganya sudah naik 1033%. Ini harganya pernah menyentuh hampir 4.000 ya, pernah menyentuh all time hanya di 3.980. Ya, meskipun masih jauh 1000%, 10 kali lipat dari harga IPO. Ya, jadi mungkin ada yang nyangkut cukup besar di sini ya. Kalau kita lihat ya, performance-nya harganya 3 tahun ini negatif semua ya. Tahun 2024 juga masih minus 14% lagi. Tertingginya tahun terakhir pernah di 1495 dan terendahnya pernah di 930. Oke, ini teman-teman ya harga saat ini untuk setahun ada di kisaran sini ya 1065. Lebih mendekati ke arah bawah. Ya sesuai namanya Bank Aladin ya syariah ini webnya kalau teman-teman pengen ngerti lebih detail, dia bidang usahanya perbankan dan syariah ya, sub industrinya bank. Kemudian ini adalah struktur banknya dimiliki oleh Aladin Global Ventures, kemudian ada PT BNC Teknologi ini per 31 Desember 2022. Masyarakat publiknya 40,53%. Ya, untuk yang per hari ini sudah berubah, nanti kita akan cek di bandarmologi ya. Ini BNC sudah tidak ada muncul namanya. Ya, cuma tinggal Aladin dan masyarakat saja. Nah, untuk membedakan ya, jadi Bank Aladin Syariah ini dia yang membedakan dari yang lain adalah ini ya, teman-teman ya. Dia bekerja sama dengan Alfamart, dengan sistemnya Alfamart ya. Dia bisa penarikan dan store tunai tanpa kartu debit di seluruh outlet Alfamart di Indonesia. Dia pun juga segmennya juga menjalin ekosistem Alfamart teman-teman ya. Jadi dia khusus bekerja sama dengan Alfamart. Ya, kemudian kalau misalnya kita cek di pendapatan per 9 bulan karena ini masih kuartal 3 ya, belum rilis yang kuartal 4, kita lihat ya pendapatannya dari pendapatan jual beli atau bagi hasilnya itu ada 133 miliar ya. Dari yang lainnya itu mirip-mirip, jadi memang ini segmen ininya belum begitu besar ya. Dia dari simpanan ke Bank Indonesia Syariah ini juga cukup besar ya, dari sukuk juga cukup besar kalau dipresentasekan ya teman-teman dibandingkan dengan totalnya. Nah, kita cek kinerjanya ya, untuk jangka panjang dia turun ya, ini turun, kemudian ini sudah mulai naik ya, 2021 mulai naik, 2022 mulai naik. Ini sama grafiknya dan ini masih merugi teman-teman ya, jadi bank yang masih merugi. Kemudian untuk annualize juga ini naiknya cukup signifikan ya 2023 ya, namun kerugiannya juga turun, masih rugi namun sudah menurun. Nah, ini struktur pendapatnya tidak teratur, tadi dia IPO 2021, jadi 2022 ini kita lihat ya, mestinya di prospektusnya laba bersihnya jauh lebih tinggi daripada laba kotornya ya. Jadi ini mestinya bukan dari operasional pendapatannya. Saya nggak cek lebih detail, namun dari situ kelihatannya. Dan ini kita lihat ya teman-teman ya, pendapatan di 2023, 9 bulan pertama naiknya cukup signifikan. Ya 294,9%, laba kotornya juga naiknya sangat signifikan.
Namun beban usahanya ya naik juga sehingga tetap masih merugi ya, laba usahanya sama ya, merugi 146 miliar. Dan hasilnya laba bersihnya sebenarnya nggak kemana-mana ruginya ya, masih rugi 146 miliar. Untuk valuasinya ini karena negatif masih rugi ya, jelas pastinya sangat mahal ya. Fair value-nya aja kalau kita hitung ini negatif 87 sampai negatif 131. Untuk dividen belum pernah bagi dividen. Kemudian untuk estimasi juga tentunya belum akan membagikan dividen ya. Kita cek kesehatan finansialnya. Untuk KPMM-nya ini cukup oke ya, tinggi karena memang beberapa kali right issue untuk memenuhi modal sesuai peraturan ya. Kemudian ini saya cek aset produktif bermasalahnya dan non NPF-nya kok 0 gitu ya, kok bagus banget. Ternyata memang kalau dicek pinjamannya dia itu memang kebanyakan di bawah 1 tahun teman-teman ya, di bawah 1 tahun. Dan kemudian ini memang yang jatuh tempo paling tidak ada yang 6 bulan ke atas, jadi masih dalam status oke semua ya, sehingga masih 0 di sini. Jadi sebenarnya oke, cuma kalau kita lihat ya, dia ininya bagus ya, cuman skalanya masih kecil ya teman-teman, skalanya masih kecil dibandingkan apa, kalau kita lihat di sini ya, net imbalannya sebenarnya positif, namun net operation margin-nya ini negatif. Kita lihat biaya operasionalnya itu tinggi sekali teman-teman ya. 157% daripada pendapatan operasional. Kemudian cost to income ratio-nya juga di atas 100%. Jadi ini sangat tinggi ya teman-teman. Ini masalahnya ada di sini. Ya, masalahnya ada di cost-nya teman-teman ya. Artinya ya antara mau mengecilkan cost-nya atau meningkatkan pendapatannya ya. Cuma dua itu aja. Ya jadi secara overall ini sih memang sedikit bermasalah teman-teman ya untuk kesehatan finansialnya ya. Ya pasti ya karena merugi ya. Kalau nggak ada masalah tentunya nggak akan rugi. Oke, seasonality ini belum lama karena baru 2021. Namun kalau kita lihat ya ada chance di April di atas 60%, kemudian Juli selalu naik dan November selalu naik. Ya terkonsentrasi di Juli, November terutama 100% ya. Yang April ini dua kali lah ya dan naiknya cukup lumayan double digit. Nah, kemudian secara bandar teknologi kita cek ya. Nah, PT Aladin Global Ventures tadi berkurang ya di awal 54, ini berkurang menjadi 52. Kemudian yang tadi satunya lagi itu apa tuh ya? Ada institusi sudah hilang ya, sekarang masuk ke masyarakat non-warkat. Jadi secara strukturnya sebenarnya masih sehat, cuman pengendalinya lepas saham ya. Pengendalinya lepas saham. Peran investor asing di saham ini, nah kalau kita perhatikan ya, tiba-tiba di bulan Februari ini transaksinya cukup lumayan besar ya partisipasinya. Kemudian dia secara overall kumpulin barang. Jadi 2024 lagi kumpulin barang nih. 2023 juga investor asing kumpulin barang. Ya, nanti kita akan cek ya. Untuk kepemilikan retailnya kita lihat di sini turun holdernya, jumlah lembar sahamnya juga turun. Average, nah kalau year on year ini average-nya naik, berarti yang selama setahun terakhir yang keluar itu yang di bawah rata-rata. Ya, ini yang keluar sekitar per orangnya adalah 26 juta. Namun dari Desember ke Januari ini rata-ratanya ikut turun. Ya, jadi yang keluar dari Desember ke Januari adalah uang yang investor-investor yang memiliki value di atas rata-rata ya. Ini per orangnya yang keluar ini 120 orang, per orangnya 41 juta di atas rata-rata sehingga value per holdernya ikut turun. Ya, jadi mulai pada exit investor retail di saham bank ini. Nah, untuk perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir kita lihat secara ini dia distribusi. Ya, di sini juga distribusi. Di sini kelihatan memang sedang distribusi ya teman-teman. Namun kita cek lebih detail di sini ya. Nah, di sini teman-teman ya ada penambahan saham Scrip Plus ya. Saya cek tidak ada corporate action dari Januari 2023 dan 2024. Berarti penambahan ini adalah perubahan dari Scrip ke Scrip Plus. Dan yang menambah paling banyak tentu saja ini ya teman-teman ya. Lokal corporate ya, mestinya ini pengendali. Ya, karena tadi paling banyak pengendali ya. Nah, ini biar tidak bias, saya akan tambahkan saja ya. Di sini anggap aja script plusnya sudah dari Januari gitu ya. Jadi, nah kan kelihatan ya. Kalau kayak gini kan seolah-olah ada akumulasi gitu ya. Seolah-olah ada akumulasi oleh lokal corporate. Padahal kalau kita tambahkan ternyata ini ada distribusi ya teman-teman ya. Ada distribusi.
Namun lokal ID uniknya lokal ID ini apa? Juga buang barang tadi teman-teman ya. Lokal ID-nya juga buang barang. Yang nampung siapa? Nah, ini ada reksadana lokal menampung ya. Saya nggak ngerti ya reksadana lokal menambah kepemilikannya di saham bank ini dengan fundamental yang seperti tadi. Kemudian reksadana asing dan kemudian ada institusi keuangan asing yang menambah ya. Jadi tadi sesuai dengan kepemilikan peran investor asing di sini memang lagi nambah kepemilikan nih teman-teman ya. Investor asing secara bertahap menambah kepemilikannya di saham bank ya. Nggak tahu alasannya apa ya. Karena sebenarnya banyak bank di bursa Indonesia di bursa efek Indonesia ini yang performance-nya sudah profit ya. Mungkin yang lagi turun tapi masih profit juga ada. Ya, cuman ini yang masih merugi valuasinya juga pastinya mahal, nggak tahu alasan untuk membeli ya. Saham ini saya nggak ngerti alasannya apa ya. Yang jelas ini saya simpulkan untuk jangka panjang sedang terjadi akumulasi oleh investor asing. Ya, meskipun dia bukan pemilik utama, namun tadi investor retailnya lepas semua juga ya. Jadi ini sedang terjadi akumulasi, namun bukan oleh pemilik stok barang terbesar ya. Ini pemain baru lah ya. Mungkin mereka mau membandari saham ini. Nah, kita lihat juga 2023 ini pengendalinya buang barang teman-teman ya. Selalu menjual kepemilikannya. Ya, jadi kalau ownernya atau pengendalinya saja buang barang ya apa yang bisa alasan apa yang menahan kita untuk tidak ikut buang barang ya. Kalau pengendalinya aja buang barang, kalau saya sih seperti itu. Untuk Februari ini kita lihat di sini sebenarnya naik sedikit ya. Di sini normal distribusi, di sini juga terlihat masih distribusi ya teman-teman. Jadi mungkin yang ini sedang ada distribusi di sini teman-teman ya, bulan Februari ini. Ya, sedang ada distribusi sedikit. Kemudian kalau kita cek dari pola teknikalnya, ini sedang downtrend ya sejak dari tadi sejak IPO dia naik sampai 3.980 tertingginya. Kemudian turun terus sampai saat ini 1065. Jadi dari harga tertingginya sampai saat ini tuh sudah minus 73,2%. Ya saya anggap aja yang request saham ini untuk dianalisa itu nyangkutnya belinya di pucuk 3.980. Ya, jadi saya anggap aja sedang floating minus 73,2% lah ya. Berarti masih ada sisa aset 26,7%. Ya, ini per hari transaksinya 3,5 M. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana? Menurut saya tetap akan turun lagi ya teman-teman ya. Tetap akan lanjut turun. Ini downtrendnya berkepanjangan. Fundamental juga masih rugi. Yang mengakumulasi juga bukan pemilik barang. Pemilik barang utamanya justru malah berjualan. Ya, memang ada akumulasi namun itu bukan pengendali teman-teman ya. Jadi ini pasti akan tetap turun lagi ya. Mungkin akan ranging di sini dulu. Dia akan tetap turun lagi ya. Jadi keputusan banyak investor retail yang cut loss di saham ini itu menurut saya sudah tepat ya. Dan tadi saya infokan ya, seandainya saya memiliki saham ini dan saya belinya di pucuk di harga 3.980, apa yang akan saya lakukan yaitu sama dengan investor retail lainnya, saya akan melakukan cut loss. Ya ini kalau saya sendiri ya teman-teman ya, ini bukan meminta yang request untuk cut loss, tapi kalau saya pribadi, karena saya sudah beberapa kali juga mengalami hal seperti ini ya. Jadi dulu waktu saya sebelum tahu analisa-analisa ya saya juga sama nyangkut-nyangkut ya. Juga nggak berani cut loss, namun pada akhirnya ya berani cut loss karena apa? Daripada saya simpan ya, kan sudah minusnya 73,2%, wah sudah nanggung lah, udah biarin habis sekalian ya. Dulu saya berpikirnya seperti itu, biarin habis sekalian. Namun sebenarnya kalau kita pindah, kalau kita tetap hold saham ini, dengan fundamental yang masih jelek, kita nggak bilang kedepannya akan selalu jelek, mungkin bisa berbalik, namun untuk kondisi sekarang, itu sangat kecil kemungkinan untuk fundamental mengangkat harga saham ini naik. Secara bandarmologi, pengendalinya juga jualan barang. Jadi dari fundamental maupun bandarmologi ini tidak ada harapan untuk naik. Ya, kecuali nanti fundamentalnya tiba-tiba berubah bagus atau ada bank besar yang mau mengakuisisi ya saham ini, mau menolong saham ini diakuisisi, digabungkan, di merger, ya itu mungkin berbeda cerita. Namun kan kita nggak pernah tahu.
Ya, namun kalau saya pribadi daripada menunggu sesuatu yang seperti itu, eh, yang terlebih penting sebenarnya bukan negatif atau hilang uang 73,2%-nya, ya, tapi adalah psikologis kita itu lebih penting. Ketika kita berani cut loss, saya berani cut loss, sisa 26,7% ini, dan anggap aja ini saya nyangkut, saya sudah ikhlaskan ya, 26,7%, saya anggap aja hilang semua. Nah, daripada saya nyangkut di sini, sama-sama hilang, ya, saya akan lebih baik cut loss sisa 26,7% itu dan saya belikan saham BCA misalnya. Jadi bukan rekomendasi teman-teman, ini bukan rekomendasi untuk beli BCA ya. Atau BRI ya. Sama-sama nyangkutnya, namun performance BCA selalu naik setiap tahun. Performance BRI selalu naik setiap tahun. Harganya turun pun tiap tahun dapat dividen. Ya, karena tadi 26,7% saya sudah anggap ini uang hilang. Jadi kalau itu bertumbuh terus ya, yang uangnya mungkin akan lama sekali untuk kembali ke 100%. Namun yang lebih penting adalah psikologisnya kita itu akan menjadi positif terhadap saham. Wah, ternyata saya hold saham yang seperti BCA, BBRI naik terus tiap tahun ya, meskipun tidak wow ya, tidak 100%, 200%, namun naik terus, dapat dividen lagi ya, itu akan menumbuhkan rasa optimis ya, rasa percaya diri itu lebih penting teman-teman ya, daripada cuman meskipun misalnya cuma kecil ya, misalnya 1 juta rupiah, sisa 260.000, udahlah sisa nanggung sekalian ya, siapa tahu ini diterbangkan lagi kan seperti itu ya, atau bahkan kalau lebih ekstrim lagi, yang dilakukan adalah averaging down terus. Berharap karena ini kan naik turun ya, berharap nanti average-nya bisa di sini average ya, kemudian naik sedikit dijual. Ya, itu lebih parah lagi sih ya. Lebih baik saya cut loss ya, tidak ada di portofolio saya. Kemudian saya belikan saham yang ya anggap saja saya tetap menyangkut di sini namun beda emiten. Jadi saya tukar emitennya. Kira-kira seperti itu ya kalau saya pegang saham ini. Dan ini saya juga sudah berpengalaman tidak cuma satu kali ya, beberapa kali, bahkan di tahun ini juga ada saham yang sudah lama saya pegang dan nasi floating minus, saya tukar ya, dan ketika saya tukar sahamnya naik itu bagus untuk psikologi saya. Itu sih saran saya ya kalau yang request nonton ya. Eh, Namun sekali lagi ini bukan ajakan teman-teman ya, ini hanya kalau saya ya, ini bukan ajakan. Oke, terakhir untuk risamnya untuk dari fundamental ya, untuk kinerja jangka panjangnya sedang turun, kinerja jangka pendeknya sedang naik nih teman-teman ya, lagi naik, valuasi mahal, belum pernah bagi dividen, tadi berpotensi naik di atas 60%, ada di April, dan di Juli November ini 100% ya, meskipun baru 3 tahun. Bendera logis jangka panjang sudah akumulasi meskipun akumulasinya bukan dari pemilik stok ya, atau bukan dari bandarnya atau bukan dari market makernya lah. Ini uang baru yang masuk. Kemudian untuk Februari ini masih terlihat distribusi dan teknikalnya sedang downtrend. Terakhir disclaimer teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman ya, meskipun saya ada tadi kalau saya yang pegang, jadi itu bukan ajakan, disclaimer ya. Ini analisa yang saya buat di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ya, teman-teman jual harganya naik, ya itu bisa saja. Tapi sekali lagi yang lebih penting bukan itu, tapi psikologisnya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham bank. Ya, silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli saham bank atau menjual saham bank. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Jika analisa saya mendukung analisanya teman-teman, silakan ambil keputusan investasi. Namun jika analisanya kontra ya mungkin bisa dipertimbangkan ya sekali lagi untuk apa menukar karena ini yang request sudah punya ya menukar saham lain uh, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja ya analisa video saham bank ya, semoga bisa bermanfaat terutama buat yang request ya. Meskipun hanya satu orang namun ya saya hargai itu. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.